hakikat surga, neraka, dan kiamat ada di dunia. Pemahaman makrifat tidak menempatkan surga dan neraka sebagai realitas yang baru terjadi setelah kematian jasad, tetapi sebagai pengalaman batiniah yang telah, sedang, dan akan terjadi dalam kehidupan ini. Kiamat pun bukan sekadar kehancuran alam semesta yang akan terjadi kelak, melainkan sebuah momen kehancuran ego, runtuhnya identitas palsu diri, ketika hamba benar-benar menyaksikan dirinya fana dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya." Hadis ini menjadi pilar utama dalam pembacaan makrifat. Mengenal diri bukan sekadar tahu nama, pekerjaan, dan sejarah hidup jasmani, tetapi menyelam ke dalam kedalaman wujud, menembus martabat nafsu satu persatu, hingga menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata di setiap laku gerak diri. Dalam tradisi tasawuf, martabat nafsu dibagi menjadi 7 tingkatan. Pertama, nafsu amarah, nafsu yang memerintah kepada kejahatan. Kedua, nafsu lawamah, nafsu yang mencela. Ketiga, nafsu mulhamah, nafsu yang mendapatkan ilham. Keempat, nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Kelima, nafsu radiyah, nafsu yang ridha. Keenam, nafsu mardiyah, nafsu yang diridhai. Ketujuh, nafsu kamilah, nafsu sempurna. Setiap tingkatan ini bukan hanya dimensi psikologis, tetapi juga dimensi spiritual dan eksistensial yang menyimpan rahasia tentang keberadaan surga, neraka, dan kiamat itu sendiri. Surga yang penuh kenikmatan adalah keadaan hati ketika ia telah sampai pada derajat mutmainnah, radiyah, dan mardiyah, yaitu keadaan batin yang damai dalam penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, neraka adalah kegelisahan, keterpisahan, dan penderitaan batin akibat tidak mengenal diri. Nafsu amarah adalah neraka itu sendiri, dan ia berada dalam diri manusia, bukan di tempat yang jauh di akhirat semata. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya neraka itu benar-benar tempat mengintai, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad." Surat An-Naba ayat 21-23. Maka sesungguhnya yang menciptakan surga, neraka, dan kiamat dalam hidup ini adalah manusia itu sendiri melalui tauhidnya. Ketika tauhid tidak murni, maka terciptalah neraka. Ketika tauhid menjadi murni, terciptalah surga. Dan ketika tauhid mencapai puncaknya, terciptalah kiamat, yaitu kefanaan total terhadap diri dan keberadaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari makrifat adalah fana dan baqa. Fana adalah ketika diri musnah dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baqa adalah ketika diri tetap dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua pengalaman ini tidak menunggu mati, tetapi terjadi dalam kehidupan yang penuh kesadaran ruhani. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Surat Al-Hadid ayat ketiga. Zahir berarti nyata dan dapat dilihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, terang, dan jelas. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak menyaksikannya, hanya saja hati yang tertutup tidak mampu menangkap kehadirannya. Bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Surat Al-Hajj ayat ke-46. Maka surga adalah ketika hati hidup, dan neraka adalah ketika hati mati. Surga adalah ketika seluruh anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, tunduk kepada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tanpa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar." Surat Fussilat ayat 53. Surga, neraka, dan kiamat adalah tanda-tanda dalam diri yang disaksikan oleh mereka yang telah menempuh jalan fana. Maka benar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kiamat bagi setiap orang adalah ketika ia mati." Mati yang dimaksud bukan hanya berhentinya nafas jasmani, tetapi matinya hawa nafsu, matinya ego, matinya keakuan yang palsu. Itulah kiamat yang sejati dalam jalan makrifat. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis dijelaskan bahwa segala sesuatu adalah wujud Allah dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Maka hendaklah seseorang mengenal bahwa yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasa adalah satu adanya, yaitu Allah semata. Maka kesempurnaan dalam makrifat adalah ketika mata tidak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, telinga tidak mendengar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan tidak berbicara kecuali dengan kata-katanya, dan hati tidak terpaut kecuali kepadanya. Itulah surga hakiki. Sebaliknya, bila anggota tubuh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sedang berada dalam neraka,
meski jasadnya hidup dalam dunia yang fana ini. Kiamat yang besar adalah ketika seseorang melihat dirinya sebagai tiada dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya wujud yang hakiki. Maka benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Surat Al-Qasas ayat 88. Demikianlah, hakikat surga, neraka, dan kiamat bukanlah semata peristiwa masa depan yang gaib dan jauh, melainkan realitas eksistensial yang telah, sedang, dan akan terjadi dalam perjalanan ruhani seorang hamba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan menyaksikan bahwa semua kejadian adalah darinya, bersamanya, dan kembali kepadanya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kesadaran bahwa surga, neraka, dan kiamat adalah pengalaman spiritual yang diciptakan oleh ruh yang mengarah kepada satu tujuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha nyata dan maha dekat.